Saudara terkasih, setelah mengunjungi tanah air Yesus, Maria, Santo Yosef, dan para rasul di Israel, di video ke-51 ini mengenai adorasi dan 10 hal yang menarik atau menakjubkan yang terjadi saat rajin pergi ke adorasi. Seperti diketahui, Ekaristi dalam katekismus merupakan sumber dan puncak iman. Namun, mencari waktu untuk pergi adorasi mungkin sangat sulit. Sebenarnya, adorasi itu apa? Mengapa kita melakukannya? Mengapa banyak menimba mujizat dan berkat? Apa saja yang terjadi saat rajin pergi adorasi? Untuk memulainya, mari lihat dulu Markus bab 14 ayat 22 sampai 24. Ingatkah janji Kristus dalam perjamuan terakhir? Inilah tubuhku, inilah darahku, dan oleh kuasa Roh Kudus dalam doa konsekrasi yang diucapkan oleh iman, hosti dirubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Sehingga saat berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, sama dengan berdoa di hadapan Allah sendiri. Itulah sebabnya banyak mujizat, berkat, rahmat terjadi. Tapi sebenarnya ada hal lain yang menakjubkan terjadi. Mari terus ikuti. Video ini akan menyingkapkan hal tersebut. Adorasi Ekaristi adalah penyembahan Yesus Kristus dalam Ekaristi di luar misa. Hosti yang disucikan yang telah menjadi Yesus sendiri ditampilkan dalam sebuah monstrans di atas altar sehingga orang dapat melihat dan berdoa di hadapan Kristus. Mengapa kita melakukannya? Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK, adorasi adalah sikap iman yang mengakui bahwa kita adalah makhluk di hadapan penciptanya, atau adorasi adalah menyembah Allah, meninggikan kebesaran Tuhan. Dalam KGK 2097, menyembah Allah berarti dengan penuh rahmat dan ketaklukan absolut mengakui keadaan makhluk yang tak bernilai, yang memperoleh seluruh keberadaannya dari Allah. Menyembah Allah berarti memuja Allah, seperti Maria dalam doa Magnificat, bersyukur kepadanya dan merendahkan diri di hadapannya. Di saat orang mengakui dengan penuh terima kasih bahwa Tuhan telah melakukan yang besar dan bahwa namanya kudus adanya. Santo Yohanes Paulus II mengatakan kehadiran Kristus nyata di dalam Ekaristi yang adalah sakramen kurban, sakramen komuni, dan sakramen kehadiran. Adorasi adalah menyediakan waktu untuk bersama sakramen Maha Kudus atau Yesus. Adorasi adalah Ekaristi di misa dan di luar misa, adalah tubuh dan darah Yesus Kristus, dan karena itu layak menerima penyembahan yang diberikan kepada Allah yang hidup. Yesus berkata, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lukas bab 4 ayat 8. Berikut mari simak 10 hal yang menakjubkan saat rajin pergi adorasi. Yang pertama, mudah merasa kagum dan bersyukur atas anugerah kehidupan. Di dalam ruang adorasi hanya ada suasana kapel yang tenang, nyala lilin atau lampu yang menyala. Monstran yang membantu untuk berkonsentrasi, memahami apa yang terjadi di ruang adorasi. Berhadapan dengan Yesus Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya. Tenggelam dalam keheningan, semakin menyadari dengan penuh kekaguman dan dipenuhi rahmat mengenal Yesus adalah Putra Allah. 2. Mengalami kedamaian batin dalam setiap sisi kehidupan. Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bukan berarti segala sesuatu dalam hidup kita akan sempurna dan tanpa penderitaan. Tapi damai sejahtera Kristus yang membuat badai kehidupan tidak dapat menggoyahkan. Ada sebuah sharing, pernah teman yang rajin adorasi bercerita, ketika itu ia berangkat ke Hong Kong dan paspornya hilang. Saat lapor kepada polisi setempat, dia bercerita, saat itu dia merasa tenang, damai. Sehingga polisi itu pun bertanya, apakah kamu benar kehilangan paspor? Mengapa kamu tenang saja dan tidak panik? Tidak diceritakan berapa lama dia harus menunggu, tetapi keadaan hatinya saat itu menjadi tenang, damai, karena tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan sampai akhirnya kembali ke Indonesia, semuanya boleh berjalan lancar. Ketiga, mulai bisa memperhatikan orang lain. Yohanes 13 ayat 34, Yesus mengatakan, supaya saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Menghabiskan waktu bersama pencipta segala sesuatu, lebih banyak waktu memuji dan memuliakan Tuhan dapat membuat melihat kebutuhan orang lain dalam hidup ini dan melihat melampaui kekhawatiran sendiri. Kadang merasa kesal terhadap orang-orang yang sudah berbuat tidak baik atau mencurangi, tetapi saat mereka ditimpa kemalangan, kita dimampukan untuk menolong atau mengasihi. Yang tersisa hanya rasa kasihan yang muncul di sela-sela kekesalan yang lalu dan dimampukan untuk berdoa bagi mereka. Di sini dimampukan bersyukur atas anugerah penglihatan untuk melihat melebihi penglihatan kita sendiri. 4. Tidak merasa bosan mensyukuri anugerah kehidupan. Saat semua tekanan, ketakutan, masalah, kebosanan, putus asa, cemas menghimpit, habiskan waktu dalam adorasi dan selalu memusatkan pikiran kepada Tuhan. Walaupun kadang mengembara, kita masih memberi Tuhan hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan, yaitu waktu dan bersamanya atau menemaninya. Jadi, kalau merasa bosan dan berada dalam titik terendah dalam hidup, pergilah adorasi. Mengetahui bahwa Tuhan senantiasa merangkul kita dalam lengannya dan melindungi kita dengan wajah sucinya. Kelima, lebih bersemangat atau rajin pergi adorasi, rindu untuk selalu datang dalam adorasi. Semakin banyak waktu yang dihabiskan dalam adorasi dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, semakin ingin menghabiskan banyak waktu bersamanya, membuat rindu terus bersemangat menjadi seperti rutinitas, keinginan yang terus-menerus dalam hal yang positif, karena kita diciptakan untuk memujanya. Seperti dalam misa dikatakan right and just, sudah layak dan sepantasnya. Menyadari keharusan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti Santo Agustinus mengatakan, hati kita gelisah sampai kita menemukan perhentian di dalam Dia. 6. Mendapat kasih karunia dalam hidup. Pada saat berkomitmen untuk datang adorasi yang singkat, membuat perbedaan yang besar dalam sisa hidup kita. Coba resapi waktu berada di hadiratnya dan saat setelah meninggalkan gereja atau kapel, atau ikut online adorasi pada saat pandemi ini, seperti sesuatu melingkupi, menaungi kita dalam kuasanya. Kasih karunia-Nya menopang di setiap saat, terutama saat pencobaan. Ku tenang sebab Kau Allahku, seperti lagu lingkupi ya. Jadi lebih mudah menolak godaan saat menghabiskan waktu di adorasi. Hanya lakukan hal yang sederhana seperti itu saja. 7. Merasa beruntung. Menyadari betapa berharganya dapat berdoa secara terbuka, memiliki romo, iman,
untuk melayani sakramen-sakramen, menyadari betapa dapat menerima begitu saja untuk dapat dekat dengan Yesus. Ada banyak orang ingin menghabiskan waktu datang dengannya dalam adorasi, tetapi contohnya seperti orang tua yang senior, orang sakit yang tetap harus tinggal di rumah, atau mungkin orang sibuk. Banyak orang-orang di seluruh dunia yang dianiaya oleh karena iman mereka mempertaruhkan hidupnya untuk dapat menyambut Ekaristi, atau harus berjalan berjam-jam sampai berhari-hari dalam situasi berbahaya untuk dapat bisa hadir bersama Yesus. Saat ini kita sungguh merasa beruntung dan bersyukur. Kedelapan, menyadari bahwa Tuhan memiliki selera humor. Merujuk pula pada hati yang gembira adalah obat, mudah gembira atau tersenyum karena damai, tenang. Semakin lama duduk dan membiarkan Tuhan hadir berbicara dalam hati kita, menemukan bahwa Tuhan memiliki selera humor. Satu atau dua hal lucu, kadang-kadang peristiwa yang cukup lucu untuk membuat kita tertawa. Seperti seorang ayah yang baik menunjukkan cintanya dengan humor yang baik dan penuh kasih sayang. 9. Rutin atau rajin datang mengaku dosa. Rasakan belas kasihan Tuhan dan rahmat-Nya yang tak terbatas, memberikan kebebasan tanpa rasa canggung untuk mau mengakui, menyadari dosa-dosa yang telah diperbuat selama ini. Merasakan pelukan hangat seorang bapa yang mencintai, kata Paus Francis, tidak pernah lelah memaafkan kita. Di Atlanta ada beberapa gereja yang selalu membuka pengakuan dosa di hari Rabu, Kamis, Sabtu sepanjang tahun setelah misa harian atau adorasi di pagi hari. Hal ini membuat umat tidak lagi merasa takut, cemas untuk datang ke sakramen pengakuan dosa dan menjadi suatu kebutuhan, tapi untuk hal yang indah. Karena kita mengasihinya dan merasakan pelukan kasih Tuhan. Dikasihi, dimaafkan, diterima apa adanya. Ke-10, akhirnya jatuh cinta. Merasakan Yesus mencintai kita dan sebaliknya. Kadang setiap langkah yang gembira di pagi hari atau hembusan nafas kita selalu berkata, Yesus, Maria, aku mencintaimu. Berulang-ulang atau kadang mengatakan, Yesus, kasihanilah aku. Ini merupakan hadiah ketika kita menghabiskan banyak waktu dan hati terbuka saat adorasi, membiarkan Kristus mengasihi kita, dan aliran hangat air mata kadang turun karena merasa dicintai memenuhi relung-relung yang kosong. Cinta untuk menjadi diri sendiri. Yohanes bab 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Syukur atas segalanya, terutama atas hati kita yang di dalamnya Tuhan taruh benih-benih rahmat yang amat menarik, yang senantiasa menarik pada cintanya. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Sebagai penutup, bersyukur atas segala rahmat-Nya yang ajaib dalam sakramen Maha Kudus atau adorasi. Damai sejahtera menyelimuti dan menjangkau semua yang dihaturkan dalam doa, melintasi ruang dan waktu. Kuasa gelap dipatahkan, kegelisahan disingkirkan, kesembuhan, kesegaran bagi jiwa dan raga. Menyelaraskan keinginan dengan kebaikannya, baik itu kegagalan atau kesuksesan, karena kehadirannya yang agung. Pergi dan temukan Dia dalam adorasi, ketika kesabaran dan kekuatan habis, merasa sendirian dan tidak berdaya. Yesus sedang menunggu di kapel. Katakan, Yesus, Engkau tahu persis apa yang sedang terjadi. Engkau adalah segalanya bagiku dan tahu segalanya. Datanglah untuk membantu. Dan saat kita pergi, jangan khawatir, karena telah memberitahu Yesus tentang hal itu. Itu sudah cukup.
Next video adalah waktu kami berziarah ke Kapel Medali Wasiat Santa Catarina Labore yang dijadikan orang kudus dari Vatikan pada tahun 1947. Chapel Miraculous Medal di Paris, Rue de Bach. Bantu like, share, dan subscribe. Semoga video berikutnya dapat memberi berkat bagi saudara-saudara terkasih. Tuhan memberkati.